Halo semua, kembali lagi bersama saya Randi Iswara dan di video kali ini kita akan membahas mengenai teknik public speaking atau berkomunikasi lewat online. Di video kali ini sangat spesial sekali karena kita akan membahas bagaimana caranya berkomunikasi via online dan kita akan membahas ini dengan seorang konsultan komunikasi ternama, yaitu Bapak Frans Budi Santika. Terima kasih. Sama-sama, Randy. Sudah hadir di tengah kesibukan yang sangat padat sekali. Pak Budi, kolega saya, rela untuk menyediakan waktunya untuk sharing bersama kita. Pak Budi Santika, Yes. terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama, Randy. Di tengah kesibukan hiruk pikuk new normal. Oh ya, video ini diciptakan di penghujung tahun 2020. Iya. Pak Budi boleh ceritakan sedikit Pak Budi, kesibukan Pak Budi sekarang ini apa saja Pak Budi? Iya. Kalau ditanya kesibukan, titik berangkatnya Maret awal ya. Oke. Januari, Februari sampai Maret itu Maret menjelang pertengahan normal. Normal. Iya. Lalu ketika pemerintah bilang apa itu? New normal? Belum new normal, pandemi. Pandemi ya. Maka order saya berhilangan satu-satu. Padahal ini masa keemasan. Tahun tikus itu tahunnya saya. Oh, tahunnya Pak Budi, tahunnya Saya udah tikus bersiap ya? panen. Iya. Tapi betul, ini wah saya shock gitu. Dan satu persatu berguguran, order yang 6 bulan ke depan itu rontok semuanya. Order untuk Pak Budi. Training konsultansi, training lembaga ya? saya ya. Oke. Dan ternyata bukan hanya saya. Jadi di dunia pengembangan SDM, ya, banyak perusahaan mengencangkan ikat pinggang. Salah satunya kegiatan training, people development itu memang dibatasi. Oke. Walaupun sebetulnya keliru. Karena apa? Justru ketika bisnis sedang surut, people development dikembangkan. Tujuannya mereka bisa menemukan channel baru untuk pengembangan bisnis mereka kan. Oke. Harusnya Ya, itu mestinya bukannya ya. di-lean-kan tapi Ya, harusnya tapi mungkin dikencangkan. kalau tindakan panik ya udah semua celah yang ada kita tutup dulu kerannya. Kira-kira begitu. Nah, maka saya mengubah lininya. Saya dulu pakai istilah Maret April itu babat alas. Oke, babat alas. Apa tuh babat alas maksudnya? Babat alas maksudnya buka lahan baru. Oke. Yang dulunya nggak saya lirik. Jadi Randy saya juga punya channel YouTube ya seperti yang Randy punya bahkan sejak berapa tahun 2017. Oh, 2017 sudah ada channel YouTube nih, Yes. ada channel YouTube. Tapi bukan untuk dalam rangka eksis di online, tapi hanya menjadi media untuk orang cari tahu siapa itu Frans Budi. Oke. Gitu. Jadi Frans Budi begini, cara ngajarnya begini, itu saja. Karena itu saya hanya posting 10. Tapi anehnya ditonton sampai ada yang 100.000 lebih. Banyak sekali. Berarti bermanfaat ya. Nanti bermanfaat sekali. Dan di tahun itu sampai 7.000. Saya nggak nyangka bahwa ternyata itu berharga. Nah, lanjut kembali ke topik yang tadi. Jadi saya mengubah gaya training saya buka kelas-kelas gratis dulu, dan kemudian dari situ order-order berdatangan. Online semua. Menggunakan Zoom, Webex, kemudian Microsoft Teams, Google Meet, dan sebagainya. Nah, itu dipakai. Jadi secara bisnis memang drop, secara aktivitas naik. Oke. Prinsip saya jangan pernah berhenti beraktivitas. Oh, itu menarik sekali. Jangan pernah berhenti beraktivitas. Yes. Tetap beraktivitas. Iya, kalau nggak stres gila ya. Kalau cuma bengong nengok kiri kanan gitu ya. Nggak bisa semua masalah diselesaikan hanya dengan berpikir. Bisa jadi sekarang belum ketemu solusinya, Oke, iya. tapi terus buka jalan cari, ternyata nanti ketemu. Oke. Gitu. Yang penting setiap tindakan dipertimbangkan, jangan nekat, jangan sekedar gerak. Nah, maka puji Tuhan selama 8 bulan sampai bulan Oktober akhir dihitung ternyata sudah 8.000 orang yang saya training Itu secara online. lebih banyak yang saat offline? Jauh. Oh, jauh justru. Karena kalau offline saya kan bukan seorang motivator ya. Jadi murid saya paling satu kelas 20, 50. Oke, karena Pak Budi ini seorang trainer Dan konsultan. Oke, jadi I'm not a memang motivator. Oke, jadi memang yang hadir pun orang-orang yang selected Yes. dan harus lebih intimacy ya lingkungannya Iya. ya, nggak bisa ribuan orang. Dan gitu itu ya. intens, Oke. karena kalau misalnya nih, pembicara seminar dan motivator, mereka kan membangun sampai di level awareness paling masuk dalam afeksi ya, model level belajarnya di level feeling, perasaan. Tetapi kalau trainer itu sampai di perubahan perilaku. Sampai berubah behaviornya ya, oke. Di behavior, psikomotorik, maka nggak bisa banyak. Kadang-kadang memang banyak, bisa 200 orang.
Tapi saya batasi supaya tadi bagi saya komunikasi, edukasi pun tetap butuh interaksi. Oke. Jadi justru di pandemi ini audiensnya makin banyak, aktivitasnya makin banyak. Saya bisa bilang 10 tahun itu yang betul-betul terdata di kami ya hampir 10.000. 10 tahun saya mentraining. Sekarang nggak sampai setahun, hampir 10.000. Hampir 10.000. Iya kan? Sekarang sudah 8.500 mungkin. Iya, wow, banyak sekali ya. Iya. Berarti ada sisi positif ya. Iya. Sama seperti video ini. Video ini saya sempat bikin udah lama juga Pak Budi. Tapi saya pikir ya sudahlah, sama seperti Pak Budi saya bikin karena saya mengajar di universitas. Lalu saat pandemi ini muncul, banyak kegiatan bisnis dan aktivitas lain yang membuat saya tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Akhirnya saya putuskan ya saya tetap berkarya seperti ini. Dan topik kali ini karena sekarang walaupun sudah di penghujung 2020 dan sudah ada adaptasi baru yaitu new behavior orang sekarang meeting, kita yang bekerja. Meeting kalau dulu sehari meeting di kota-kota besar 2 tempat, 3 tempat, ketemu di kafe, ketemu di kantor. Papasan muka, hadir fisiknya, sekarang by medium online. Bisa dengan Zoom, Webex, Google Meet, lain sebagainya. Lalu teman-teman yang kuliah sekarang merasakan kelas online di mana dosennya ngomong depan kamera seperti ini, ya kan? Nah, makanya kita mau bahas dengan konsultan komunikasi top Pak Budi. Tadi kan kondisi yang new normal ini. Bagaimana Pak caranya kita sebagai seorang komunikator atau bagaimana cara kita bisa presentasi yang kira-kira dampaknya, pertama gini Pak, bisa sama nggak sih Pak dampaknya Pak dengan kita berkomunikasi fisik seperti ini atau dengan online Pak? Itu dulu Pak, gimana Pak? Oke, secara dampak tentu ya tatap muka langsung tuh the best. Iya. Ya, karena dari ujung kaki sampai ujung kepala bisa kita lihat dari tatapan periferal, sadar nggak sadar kita akan berespon. Dan respon itu lalu menentukan bagaimana strategi berikutnya kita berkomunikasi dengannya untuk mempersuasi dia. Tapi kalau online kan terbatas. Udah gitu layarnya kecil pula kan? Iya. Nah, tapi komunikasi mau nggak bisa dihindari. Dan Randy, kenapa saya bisa 8.000 orang? Karena topik yang saya pakai adalah mengajarkan orang-orang supaya mahir berkomunikasi secara online. Secara online? Iya, jadi sekian ribu yang belajar sama saya juga dosen-dosen dan guru. Kira-kira ya 1.000-2.000 orang lah. Dan apa Pak? Tadi kan berarti ya jelas ya dalam ilmu komunikasi itu kita tahu komunikasi tatap muka itu the best. Nah sekarang karena mau tidak mau agak sulit, apa tuh Pak tipsnya? Tadi Bapak sudah banyak mengajar ribuan orang, tolong ajarkan kami juga. Baik, yang pertama, ini ada 3 kunci lah kira-kira. 3 kunci? Kunci yang pertama sama seperti yang klasikal, yang offline, bahwa materi perlu dipersiapkan maksimal. Dan untuk bisa menyiapkan materi yang bagus, maka nomor 1 analisa audiens dulu. Psikografi, demografinya, kemudian motivasi dia. Terus apa persisnya yang dia sudah tahu dan belum tahu terkait topik kita. Itu fundamental, nggak bisa dilepas. Terus kedua, penguasaan diri kita terhadap materi itu. Sebatas mana kita mau kasih, yang nggak tahu ya jangan ngasih. Kita hanya bisa berikan apa yang kita punya. Jadi itu yang fundamental ya. Nah, tapi nanti bagaimana vokalisasi, kemudian body language, nah itu yang terbedakan. Secara persiapan konten sama, tapi pembawaannya berbeda. Nah, itu yang pertama. Faktor kedua adalah faktor yang di ilmu komunikasi itu ada ya, hardware, software, brainware. Itu satu paket yang perlu dianalisa di awal. Karena kalau enggak, sebagus apapun materi kita bisa hancur berantakan, nggak terkomunikasikan. Contoh, saya ngajar di Jakarta dan sarana bagus, hardware-nya bagus, internetnya juga bagus, software-nya bagus ya, sudah paling update, dan brainware saya dan tim saya Tapi ini yang sering kami lakukan, kami mengajar audiens kami semuanya di Bali, semuanya di Sulawesi, gitu ya, instansi ada di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, nggak Sabang, Aceh ya. Yang Sabang saya belum pernah dapat ya. Nah, lalu kami nggak analisa, maka hasilnya gimana? Sebagian bisa ngilang. Bukan karena nggak mau belajar, tapi karena 3W-nya itu nggak kena. Ya, hardware-nya nggak ada. Handphonenya masih yang mungkin smartphone tapi yang lama. Lalu kemudian software-nya nggak update. Jadi ketika saya minta tolong reaction dengan jempol, dengan itu. Tidak bisa? Nggak bisa. Karena belum update software. Atau brainware yang parah. Jadi silakan yang mau nanya raise hand, angkat tangan mereka ya. Moderator nggak lihat karena yang dimaksud raise hand adalah fiturnya. Fitur di aplikasi Zoom itu ya raise hand ya. Termasuk mari kita berikan aplaus, orang tepuk tangan. Padahal cukup pakai
reaction non-verbal di Zoom itu ya, yang sering kami lakukan. Maka biasa moderator atau MC saya itu selalu dari tim saya. Kalau dari luar saya cek dulu kemampuannya supaya bisa tektoknya gampang dengan saya sebagai trainer atau narasumber. Nah, mereka memberi edukasi di awal. 10-15 menit dalam bentuk permainan. Kalau sudah mahir, langsung. Tapi dicek. Contoh, ini sambil langsung ke materi. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang bakal jadi MC atau host online, sapaan sederhana, apa kabar, selamat pagi, gitu ya. Tolong Anda boleh katakan, misalnya, pikiran perasaan positif apa pagi ini, tolong tulis di chat. Sebetulnya jawabannya nggak penting. Yang penting apa? Pembicara dan moderator langsung tahu, oh ini udah bisa chat. Udah tahu fitur chat, gitu. Yang hari ini siap belajar, berikan jempol, pakai reaction. Sebagian nggak ngasih jempol. Ada yang malah begini gitu. Oh berarti dia nggak tahu fiturnya. Nah itu teknik mengukur. Bahwa 3W itu betul-betul kita bisa kontrol dari awal sebelum materi diberikan. 3W berantakan, habis. Itu fundamental. Nah, yang terakhir baru yang mungkin kita akan bahas yaitu bagaimana membawakannya melalui di depan kamera. Depan kamera karena terbatas. Ada batasannya itu ya. Iya, kalau kita hadir, kalau kita meeting, kita presentasi ketemu fisik kan tadi Pak Budi bilang, dan tentu teman-teman kalau yang paham betul ilmu komunikasi kan komunikasi fisik ini paling penting. Maksimal ya. Tapi sekarang permasalahannya adalah bukan permasalahan. Tantangannya, bahasa positif, tantangannya adalah terbatas. Ada batas. Itu bagaimana Pak agar efektif? Selain fundamental tadi, hal yang paling namanya juga fundamental, nggak boleh hilang. Nah, saya sedikit nyinggung ke 3W, itu yang mau saya lebih detailkan dulu. Contoh, kalau misalnya brainware-nya lemah, ya, artinya apa? Bahwa partisipan kita nggak paham fitur-fitur yang mau kita pakai dalam interaksi belajar. Itu dulu yang diajarin di awal. Kalau perlu sesi, ya. Ada pra-sesi 15 menit, pakai kuis. Biasa mereka suka, jangan cuma diajarin begitu saja. Kebanyakan orang nggak suka diajarin. Tapi kalau lewat interaksi, misalnya hari ini makan apa pagi tadi, tolong tulis. Bercanda kan kesannya, padahal kita ngetes kemampuan mereka. Jadi gunakan teknik-teknik kreatif. Yang nggak bisa jawab, kalau banyak nggak jawab, padahal niat mereka baik mau berinteraksi, itu menunjukkan banyak yang belum kuat dalam hal brainware. Lalu softwarenya juga, apakah semua sudah diupdate fiturnya? Kalau belum saya beri waktu, karena cuma ini kok kecil, tapi dicek dulu internetnya misalnya. Itu dilakukan. Sehingga minimal, standar minimalnya tercapai untuk 3W tadi. Itu fundamental, sekali banget. Kalau itu enggak, biasanya problem banyak terjadi. Kalau dalam kasus misalnya saya mau meeting nih dengan calon klien, gimana Pak? Kan saya nggak mungkin tuh, halo Pak, cek ini ya. Sebelum itu, misalnya lewat chatnya, Pak biasa pakai Zoom kan ya? Oh nggak bisa, saya biasa Google Meet ya. Kita sebagai komunikator beradaptasi. Kita yang Oke beradaptasi. Pak, no problem, kita pakai Google Meet gitu. Ya ngomong-ngomong saya nggak bawa bendera apapun ya, produk apapun. Kita tidak di-endorse oleh Google Meet atau Zoom atau apa tidak. Kecuali nanti ada yang meng-endorse Randy, saya baru support. Nah jadi kita nyesuaikan. Misalnya, Pak, internet saya putus-putus. Pertanyaannya kalau gitu, seberapa penting kita komunikasi pakai video? Karena kalau internetnya putus-putus, apalagi kuota terbatas, misalnya putus-putus karena dia lagi di pedalaman, ya, lagi ngecek site orang tambang misalnya lah, anggap begitu ya. Maka ya jangan paksa pakai video. Pakai media komunikasi yang paling maksimal dia bisa lakukan secara nyaman, kata kuncinya. Kalau nggak nyaman jangan, karena kontennya malah bikin trauma. Saya tiap kali komunikasi dengan Randy putus terus, jangan-jangan dosanya gede dia, misalnya. Karena padahal lokasi dia yang nggak bagus. Jadi video call kalau nggak bisa jangan paksa. Lalu kedua apa? Voice call. Kalau voice call nggak bisa, padahal butuh video yang bagus ya, direkam dulu, lalu kirimkan. Nanti dia akan download dulu kan, dan dia tonton. Nah, komunikasinya menjadi asinkronus, tapi nggak apa-apa, sinkronusnya lewat teks. Atau call. Intinya jangan paksakan. Komunikasi butuh nyaman, apalagi komunikasi bisnis. Komunikasi dengan bos, komunikasi dengan dosen. Ya, kalau dosen yang ngajar, ya biar dosen yang mikir. Jadi intinya jangan paksakan. Kalau memang yang namanya meeting tidak bisa dengan muka karena tadi jaringan atau hardware-nya bermasalah, ya
Kita bisa komunikasi dulu, telepon dan sebagainya. Kan gini, intinya komunikasi adalah pesan itu sampai diterima dengan baik kan. Oke Pak, sekarang kita ngomongin lagi soal tadi tuh Pak, karena terbatas kan tadi Pak. Kita ngomong cara efektif berkomunikasi via daring atau online itu bagaimana ceritanya Pak? Ya kan sarananya memadai ya. Yes, asumsikan semua memadai nih. Maka nomor 1, ground rules diberikan bahkan sebelum pertemuan online dimulai. Contoh sederhana ground rules, misalnya meeting dengan klien. Pak, nanti kita sepakatkan ya meeting kita dari jam sekian sampai sekian. Itu ground rules, artinya apa? Kita ngikat komitmen dia. Dia bilang, oh iya, kita meetingnya 45 menit ya. Oke. Sepakat. 1, udah dapat yes. Dia sudah dapat, udah bilang yes, kita dapat komitmen. Artinya selama proses itu, kita bisa mempertanyakan kalau dia nggak fokus. Oke. Dengan bahasa halus tentunya. Iya, iya. Kan orang bisa, saya sambil nyambi kerja ya. Karena nggak ada komitmen di awal. Iya. 1. Kemudian Pak, boleh tahu Bapak komunikasi dari rumah atau dari kantor? Internetnya bagus kan Pak? Itu ground rules yang dilakukan secara soft dan informal. Tapi kalau saya memberi training, ya kalau saya butuh ground rules banyak. Misalnya mentraining instansi gitu ya. Bukan swasta, sorry ya instansi ya. Karena kadang sebagian karyawan itu motivasinya mungkin nggak dari dalam. Tapi karena takut sama pimpinan, nurut. Maka ketika ikut kelas, yang ditayangkan itu bukan foto diri mereka, tapi gambar itu ya, gambar apa istilahnya? Avatar. Iya. Bahkan mungkin video, karena kalau yang pakai Windows bisa ya video. Kesannya gerak-gerak. Tapi tenang, saya sudah tahu triknya. Apa itu? Tidak ada yang bisa menghindar dari saya. Iya. Nah, ground rules, termasuk ground rules ini misalnya instansi pemerintahan. Banyak instansi meminta saya dan mayoritas dari instansi yang 8.000 itu. Karena mereka harus melakukan pelayanan publik. Peserta saya bisa 100, 200. Bagaimana caranya? 1, ground rules ditulis semua dan minta kesepakatan. Dan nomor 1 yang saya minta kesepakatan leadernya, pengundang saya. Kalau leader nggak bisa mendukung saya untuk menciptakan rules itu, saya nggak mau terima order. Apa gunanya? Gitu. Ini komunikasi jarak jauh. Kalau mereka sibuk kerja, tapi misalnya leader bilang, tapi Pak mohon maaf sebagian harus nyambi karena kadang ada warga yang datang. Oh nggak apa-apa. Tolong mereka harus beritahu saya siapa yang nyambi, siapa yang full. Jadi statusnya ada peserta aktif 100%, ada yang semi aktif, ada yang pasif. Kenapa pasif? Karena internetnya up and down. Kalau gitu videonya jangan dinyalain. Tapi ada status jelas. Tujuannya saya tidak akan menyapa yang pasif. Yang saya ajak belajar maksimal, yang aktif. Terus gimana dengan mereka? Wajib nonton video dan jawab kuis saya. Dan nilai itu dilaporkan. Nilai kuis pakai Google Form ya. Jadi misalnya saya ngajar sehari itu bisa dapat 6 jam efektif. 6 jam online loh ya. Online nih. Berarti 3 jam 9-12, kemudian 1 sampai 4. Kadang bisa sampai 5. Nah itu saya bagi. Nah, satu sesi 90 menit. 90 menit bisa ada 2 kali kuis. Kuisnya cuma 5 soal. Gampang. Tapi tidak ada di slide, tidak ada di handout yang diberikan di awal. Kuis itu, ya, jawabannya hanya ada dari mulut saya. Jadi hanya yang mengikuti sesi saya, dia bisa menjawab kuis itu. Itu dalam perspektif trainer ya. Sekarang bagaimana kalau karyawan di kantor? Kalau pimpinan ke bawahan gampang, minta komitmen. Misalnya, teman-teman, kita nanti meeting 30 menit. Itu 1, itu ground rules. Bahwa selama 30 menit, lo jangan lakukan yang lain selain diskusi dalam komunikasi online. Terus, cek semua kuota. Jadi ground rules di awas untuk konteks kantor. Kalau kuliah, dosen ke mahasiswa juga sama, ground rules diminta. Jadi pastikan bahwa nanti proses komunikasi setiap celahnya sudah terjaga. Karena banyak lubang memang komunikasi jarak jauh. Kita nggak bisa kontrol kan partisipan. Maka ikat dari situ. Tadi yang saya ceritakan itu, saya mengikat peserta yang motivasi belajarnya tidak muncul dari dalam. Mungkin dia punya prioritas yang berbeda. Bukan berarti mereka nggak suka belajar, bukan. Jadi gitu, saya pegang bosnya, saya pegang kondisinya, mereka terikat di situ. Dan jangan khawatir, itu juga tanggung jawab seorang narasumber. Kalau Anda sudah mengikat peserta untuk duduk, jangan seenaknya. Buat mereka nyaman dan gembira. Dan materinya maksimal. Jadi mereka merasa beruntung bahwa mereka bisa ikut. Kalau tidak, ya bertobatlah yang jadi komunikator ya. Berarti kontennya nggak bagus. Belajar lagi. Nah, itu yang paling pertama. Jadi persiapan bagus, kemudian pegang.
Dan ketika membawakan jangan lupa kita juga nomor satu ya, cek penampilan, background, apakah selaras dengan temanya, dengan image kita. Kalau bawa lembaga, image lembaga juga. Seperti saya edukasi, backgroundnya buku misalnya. Ya, dan karena saya masuk ke segmen profesional, maka kemeja, saya sekali kaos juga. Iya. Gitu. Casual. Nah, itu sesuaikan dulu. Kemudian lighting, ini juga penting. Ya, jadi jangan gelap, kan ada tuh meeting-meeting ya, pakai virtual background, Iya, itu mukanya setengah hilang, setengah muncul. Aduh, mengerikan. Itu yang disebut gaptek sebetulnya. Ya, jadi gaptek itu misalnya wajahnya muncul tenggelam karena nggak menguasai fitur, kemudian suara bocor. Jadi bagaimana persisnya setelah ground loose tadi ya disiapkan juga pelajari fitur yang ada dalam gadget itu. Betul-betul maksimal dan coba berulang-ulang. Walaupun intinya coba sekreatif mungkin ya. Dalam artian, dalam hal ini kalau video, ya muka nampak dengan jelas lah. Muka nampak dengan jelas, suara. Kalau bisa menggunakan clip on mic atau shotgun mic agar intinya suaranya baik. Nah Pak, berikut Pak. Yang kedua Pak, dari sisi angle kamera ada tips Pak mungkin Pak? Kalau ini kan talk show ya, jadi kita semi formal atau bahkan casual. Kalau formal, maka kebanyakan kan ini Pak, mereka pakai webcam ya Pak? Iya kan ya? Ya model nggak apa-apa, model presenter TV kalau formal. Apa tuh Pak maksudnya personal TV? Hadap depan. Jadi kamera di depan kita, jarak 50 cm sampai 70-80 cm. Kalau webcam ya. Kalau laptop sedikit jauhkan, supaya angle-nya dapat medium close up. Paling jauh, medium shot, paling jauh. Sampai ke perut atas sampai ya? ke batas perut, batas pinggang sini. Itu sudah terjauh. Karena apa? Kita komunikasinya sebetulnya dalam konteks webinar atau video conference itu komunikasi grup, kelompok. Maka secara kalau ilmu komunikasi Edward T. Hall tuh, proximity, ya dia jaraknya antara 50-60 cm sampai berapa tuh paling jauh? 1,2 ya? Personal soalnya kan? Interpersonal. Space. Jadi bukan grup ya, sorry. Kalau ini grup nih, kita bisa jauh. Tapi ketika kita komunikasi meeting, sebetulnya itu interpersonal. Karena apa? Kita melihat satu-satu orang kan. Gitu. Kita nggak ngelihat rame. Kalau ini komunikasi grup, maka bisa lebih ke medium shot. Lalu itu hadap depan kalau formal. Kalau semi formal, hadap 45 derajat. Itu tujuannya apa? Partisipan merasa mereka nggak sendirian gitu. Satu, ya, merasa seperti partisipan tuh ada di sebelah. Dan komunikator di sebelahnya dia. Jadi nggak resmi-resmi banget. Dan kedua, dengan agak miring, maka terasa tidak kaku, tidak formal. Karena memang komunikasi formal ya ada batas-batas yang ketat gitu. Ya, penuh tata krama. Sementara kalau casual ya lebih nyaman aja. Senyamannya. Nyaman. Oke. Tapi ada batas yang ketiga lagi yang betul-betul bebas. Boleh berdiri, boleh duduk. Maksudnya gimana? Kan ada orang ngajar itu dengan jarak agak jauh, misalnya apa? Yoga, senam. Itu kan informal sama sekali. Orang pakai baju senam, mana mungkin formal. Jadi jaraknya jauh, ya itu disesuaikan. Boleh berbaring, terserah lah. Yang penting tujuan tercapai dan yang penting juga yang sopan santun tetap dijaga. Oke. Gitu. Ada lagi Pak, tips ketiga mungkin? Iya. Masih nyambung dengan body language. Kita agak lompat-lompat karena materi sebetulnya banyak nih. Iya. Nah, body language, ekspresi. Selalu sadar ketika kita di depan kamera walaupun nggak lagi ngomong, bisa jadi, dan kamera nyala, ya, bisa jadi ada orang mengamati kita. Nah, banyak orang nggak sadar nih karena berjam-jam mungkin ya, nguap, ngupil gitu ya, minum serok gitu, mic kebuka lagi. Banyak saya temui dan itu adalah contoh perilaku gaptek. Sama gagap teknologi. Ngulet gitu. Ya, termasuk dulu berapa kali ya, Anda mungkin nonton di media sosial, ada yang lewat di belakang, ya, penampakan lebih menarik dari yang di depan, dan sebagainya. Nah, karena itu background juga sebaiknya jangan background yang luas. Jadi jangan ada orang bergerak di belakang. Selain mendistraksi juga berisiko tadi. Ya hal yang privat terekspos di publik. Background lebih aman dinding. Lemari yang memang pantas dilihat gitu ya, jangan gantungan baju, tempat tidur, kamar mandi, dapur. Dan juga hindari pada saat itu ngunyah ya, minum mungkin boleh, dan sebaiknya matikan itu kameranya ya.
fitur video dimatikan, dan kasih kode kalau di Zoom itu ada kode ngopi. Minum kopi, berarti saya izin minum. Iya, izin minum. Kalau Anda keluar dari kamera, matikan, keluar untuk kepentingan lain ke toilet, jangan tulis permisi ke toilet. Forum resmi itu. Oh, iya. Tulislah dengan santun AFK. Apa tuh AFK? Away from keyboard. Maka ketika si pembicara misalnya menyapa, misalnya Randy yang pamit ke toilet, ya tulis AFK kan. Bagaimana Pak Randy? Moderator nyapa, nyela. Maaf AFK. Pak Randy sedang tidak di depan kamera. Oke. Oh ada kepentingan pribadi gitu. Bukan Pak Randy sedang ke WC buang air besar Pak. Itu kan nggak enak. Away Didengar from keyboard. Iya. Atau saya sedang jauh dari komputer, boleh juga. Kira-kira gitu. Tapi sebetulnya itu sudah disiapkan Zoom, ada simbol. Simbol jam. Iya, iya. Simbol betul. jam itu berarti saya keluar dari situ. Dan jangan lupa kok gelapkan. Jadi jangan biarkan ada kursi kosong. Kosong ya, kurang bagus. Nggak itu enak ya. penampakannya. Iya, betul, betul. Dan itu yang paling standar ya. Vokal, gunakan pitch yang agak rendah, karena nggak nyaman kalau tinggi di telinga. Kemudian tempo bicara sedikit diperlambat ya sekitar 25% lah. Dari yang normal. Dari bukan normal sebenarnya, dari ketika presentasi tatap muka langsung. Oh, dari tatap muka langsung? Oke. Diperlambat. Lalu artikulasi diperjelas. Ya. Jadi lebih jelas sedikit. Mengapa? Karena nomor satu, kamera layarnya bisa jadi kecil. Kalau pakai layar gede nggak apa-apa, kita agak terlalu jelas ya. Kemudian juga mic belum tentu standar bagus kan. Iya. Jadi lebih baik pastikan saja artikulasi lebih jelas. Lalu apalagi volume nggak usah teriak-teriak. Karena toh seperti Zoom yang saya tahu, dia bisa menyesuaikan kekerasan. Asal jangan bisik-bisik ya. Bisik-bisik cuma untuk yang disayang saja. Oke. Iya. Oke. Itu tadi beberapa tips yang sangat penting sekali dari Pak Frans Budi Santika. Ini tentu saja sebenarnya diskusinya bisa panjang sekali, Panjang. banyak hal sekali. Apalagi Pak Frans Budi adalah seorang konsultan komunikasi, amat sangat banyak hal yang bisa dibedah secara berjam-jam. Iya. Tapi di video ini kita coba untuk rampungkan. Semoga video ini bermanfaat dan ingat, bila teman-teman ingin mendapat knowledge yang lebih dalam lagi soal public speaking, bisa ke ada Instagram ya? IG ada IG. fransbudi.santika. Oke. YouTube. YouTube-nya pun sama ya, Pak? Frans Budi Santika. Dan bila kalau ingin belajar, membuka kelas. Ada, di 2021 saya buka kelas online plus lah. Artinya blended ya. Bisa jadi ada tatap muka tapi tentu dengan protokol kesehatan yang terjaga. Oke. Nah itu dia, kita bersyukur sekali. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan boleh di kolom komen. Kita juga nanti kalau ada waktu lagi, kalau Pak Budi ada waktu kita bisa bikin video lanjutan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ingin like, silakan like. Ingin subscribe, silakan subscribe. Bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan pengetahuan ini. Dan Pak Budi ada pesan mungkin? Iya. Intinya begini, teman-teman semua. Sekarang kita sudah masuk di dunia online ya, dunia virtual. Dan ini nggak akan hilang. Walaupun virus COVID-19 sudah dibasmi, karena sudah menjadi gaya hidup kita. Maka terus belajar, tingkatkan kemahiran Anda, akan terpakai terus dan teknologi berkembang terus. Tidak akan sia-sia. Dan Anda yang update teknologi, bukan tenggelam dan hanyut loh ya, adalah Anda yang akan menang dalam apa? Kancah kehidupan di dunia ini. Begitu. Oke, ingat ya, tetap belajar, tetap adaptasi, jangan pernah menerima status quo, dan tetap berkarya untuk Indonesia. Terima kasih.